Dari SD, SMP, sampai SMA itu ini anak bandel banget. Ini almarhum bandel banget. Jadi kalau gue bilang sepanjang gue temenan sama orang-orang itu nggak ada yang sebandel dia lah. Tahun dia meninggal almarhum tuh 99, kan belum ada tuh zaman-zaman sinetron Hidayah di Indosiar segala macam ya. Itu pas mau dimasukin mau dikuburin kan keturunin tuh om. Kita bertiga nggak muat om, nggak muat. Nah begitu gue rakaat keempat salam kan, ya baru gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di jendela gue ada yang salam om. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi gue jawab dalam hati nih, waalaikumsalam. Yud, ini gue. Lu dok. Iya, ini gue. Bukain dong. Takut. Iya, ini baru gue kuburin kan. Siang kan gue baru nguburin. Jadi dari beberapa kali dia munculin diri, si Dodo ini selalu ngasih pesan gitu ya? Ngasih pesan. Udah, tinggalin narkoba, jangan mabok gitu. Iya, bener. Jadi Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season berapa nih? Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Om Yuts nih, yang kalau menurut gue punya pengalaman horor yang... Wah, gila sih. Jadi kampungnya itu katanya diteror sama satu pocong ya Om? iya, satu pocong. Dan katanya isunya itu azab akibat bandar narkoba. Kalau bandar narkoba sih nggak tahu ya, maksudnya dia pernah jadi bandar apa enggak, tapi yang benar-benar gue tahu ya pemakai. Si pocongnya ini. Jadi memang pemakai narkoba gitu. Dan itu sempat satu kampung ya yang kena terornya itu ya? Bukan satu kampung lagi, jadi gue dulu kan tinggal di, ya sebutin aja lah, Depok lah ya. Kan Depok itu kan ada Beji, Depok 1, Depok 2. Nah ini bandar-bandar narkoba, pemakai narkoba ini diteror sama si pocong ini gitu. Jadi 2-3 wilayah lah, yang setahu gue 3 wilayah di Depok gitu. Apa yang dirasakan saat Om Yuts ini ngalamin kejadian horor itu? Iya kalau yang dirasain sih bukan parno, kaget lah ya, sedih juga karena kan si pocong ini kan sahabat gue banget nih dari SD. Oh iya? Iya dari SD, jadi memang benar-benar tahu banget lah dia gitu, baik buruknya dia tuh tahu banget ya gitu. Oke, baik, ditahan dulu cerita lengkapnya Om Yuts. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara like, komen, subscribe yang banyak biar kita makin semangat nih nyari-nyari narasumber yang sesuai dengan apa yang kalian mau. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Halo, nama gua Yudi tapi biasa dipanggil Om Yuts. Nah, gua ada pengalaman horor sih kalau menurut gua. Jadi sekitar tahun 90-an ya, kayaknya tahun 90-an itu gua SD kalau nggak salah SD. Nah, jadi gua kedatangan murid baru di sekolah gua, kelas 6. Ya sebut aja namanya Dodo lah. Nah, ini anak memang bandel. Jadi kasarnya ya gue belajar bandelnya dari dia gitu kan, walaupun saat itu ya gue SD masih termasuk murid yang berprestasi gitu, belajar bandel dari dia.
Nah SD ya paling bandel-bandelnya gitulah, klepto warung, ciki, ya apa gitu, permen segala macem kan. Nah SMP karena gua SD-nya itu kan gua tinggal di Depok nih, di Depok. Nah SMP gue mau masuk sekolah di Jakarta karena gue gak suka bahasa Sunda, karena di Depok ini kan masih Jawa Barat, ada pelajaran bahasa Sunda. Ya, gue masuk SMP di Jakarta, di Tebet. Itu masih satu sekolah sama si Dodo itu? Oh enggak, karena gue SMP di Depok, SMP-nya udah di Jakarta, dia masih di Depok. Dia SMP swasta tuh waktu itu di Depok. Cuma komunikasi masih lah, malam minggu kan, zaman dulu kan nongkrong malam minggu, setiap malam minggu masih lah ngumpul segala macem. Cuma ya bandelnya begitulah, zamannya ya, sebutin aja mungkin pil BK, Megadon gitu-gitu, nyimeng ya kan, minum vodka-vodkaan apa segala macam. SMP jalan, singkat cerita nih SMA dia datang ke sekolah gue, dia nanya tuh, jadi teman-teman gue ya lagi pada make itu kan. Waktu itu Putau Jakarta baru masuk kayaknya tuh, zaman-zamannya Putau. Nah, gue udah stop nih, udah nggak gitu-gitulah gitu kan. Dia nanya tuh sama gue, Yud, itu pada ngapain gitu kan? Dulu kan Putau kan masih di bahasa anak-anaknya tuh di drag dulu tuh, di drag sama disuntik gitu kan. Itu ada pakai Putau, gue bilang gitu. Apaan tuh Putau gitu kan? Ya gue nggak tahu juga, orang gue nggak pakai lagi, gue nggak ini lagi. Kalau mau gue minta ini gitu, ntar gue minta cobain. Gue serem kayak gitu. Udah tuh kita pulang di mobil, masih ngebahas. Gimana sih makanya? Ya gitu pokoknya, gue nggak tahu, cuma kan gue terlihat kan namanya anak-anak pada itu. Ya itu pada di drag, ada yang disuntik, ada apa. Lu bukan ini, kalau mau tadi minta, gue bilang gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu, serem gue. Ya udah. Nah karena dulu kan komunikasi nggak kayak sekarang kan, zaman itu masih telepon rumah atau apa, ya gue udah nggak ketemu tapi jarang lah gitu, karena gue di sekolah Jakarta, dia di Depok kan. Tuh rumah lo Om Yuts jauh sama si Dodo apa gimana? Waktu SD satu komplek. Oke. Nah, satu komplek. Nah gue dulu tuh tinggal SD-nya tuh gue satu Perumnas lah di Depok, itu ada Depok 1 itu di Perumnas. Itu rumah nenek gue dulu di situ. Nah dia juga di situ, dia ada rumah neneknya juga. Nah SMP gue pindah ke Beji, ada di Depok tuh namanya Beji gitu. Gue pindah ke Beji. Dianya masih di situ. Dia masih di situ. Kalau nggak salah pas SMA dia sama keluarganya pindah ke Depok 2. Tapi masih area Depok, masih daerah Depok. Nah karena masih di daerah Depok, jadi kita kan sering ketemu segala macam. Ya begitulah. Nah setelah yang dari dia jemput gue sekolah itu, dia ketemu sama gue nih, kaget gue nih, Om, ya kan, lu kan kalau orang Putau, maaf ya, Putau kan banyak kesini suntikannya nih, jorok kan, kalau orang Putau kan tuh jorok tuh, lu pakai Dok gitu. Iya nih, gue udah candu lah gitu. Gue aduh gila lo gitu, karena kan orang Putau kan jorok lah, yang setahu gue kan, pokoknya aduh ini deh serem deh gitu. Udah tuh, lu ngapain sih gini kemarin lu gue tawarin nggak mau, cuma nyobain, sekarang udah parah begini gini. Ya gimana Yud, gue udah ini gitu. Ya udah tuh, tapi emang ya gue nggak sesalahin sih, karena memang dari SD SMP sampai SMA itu umumnya anak bandel banget. Ini almarhum bandel banget. Jadi kalau gue bilang, sepanjang gue temenan sama orang-orang itu nggak ada yang sebandel dia lah. SD sampai SMA itu ya akhirnya ketahuan lah, ternyata keluarganya ya memang mungkin broken home kali ya. Ya bapaknya ini residivis lah kalau yang setelah gue tahu gitu, residivis, curanmor atau apa. Nah jadi karena curanmor, dia kan punya ini nih, letter T tuh. Zaman dulu tuh tahun 90-an kan belum tahu orang kan, kalau nyolong motor tuh harus pakai letter T, letter L tuh. Dia punya letter T tuh. Nah gue di rumah dia. Nah zaman motor, sebut merek nggak apa-apa nih? Sebut aja. Sebut ya. Zaman-zamannya Suzuki RGR. Tahun 90 kan mahal tuh, kayak Ninja 250 sekarang kali ya, mahal. Dia ngomong sama gue, Yud, gue pengen punya RGR dah. Gila lu, mahal tuh motor, gini-gini, gue aja cuma pakai motor bebek gitu. Gimana caranya ya?
tahu lagi. Kita nyolong aja nih. Hah, benar, nyolong loh. Iya, nyolong aja. Oh, gue nggak berani lah nyolong motor lah. Gini. Nggak apa-apa. Udah yuk kita jalan deh, jalan. Jalan tuh di Depok lah pokoknya. Nah, ada motor nih, RGR diparkir. Gue punya nih letter T, tenang aja katanya. Dari mana lo? Pokoknya gue punya, ini bisa nih buat letter T gini-gini. Ya udah jalanin. Gue nungguin kan, gue jauh, gue mantau lokasi, mantau sikon kan. Terus kotak-kotak sama dia tuh motor. Wow, didorong tuh kan, kedorong. Wow, keselak om, keselak. Naik gue berboncengin dia bawa. Wah enak nih, ini enak motor RGR. Gue pikir tuh mau dijual gitu kan, dijual atau diapain gitu. Dok, ini gitu motor mau diapain? Udah lo tenang aja. Nah, dari itu lo pasti yang nyolong motor itu di Depok 2 lah kalau nggak salah tuh, Depok 2. Keliling-keliling gitu nih ke UI. Dulu kan kalau anak Depok tuh mainnya di UI lah sore gitu ya. Naik motornya tuh mejeng-mejengnya di UI lah. UI kalau balik lagi. Dibalikin tuh motor, ditinggalin. Loh, nggak jadi nyolong? Nggak jadi cuma pengen tahu. Itu tuh anak tuh. Absurd juga ya. Absurd. Gue cuma, lah ngapain nih? Gue pikir mau dijual kan, orang kita nambahnya gini. Tinggal aja, yang penting gue udah tahu rasanya naik motor. Tapi dia berarti dengan percobaan sekali yang lu lihat aja dia udah cepet gitu, berarti udah sering juga dong. Emang dari SD klepto nih anak. Jago banget. Jadi kalau kita lagi SMP nongkrong kan, dulu kan malam minggu nih. Sorry, malam minggu nongkrong di pos Kamling gitu kan. Patungan beli vodka, McDonald yang botol gede gitu-gitu. Nah dia ikut nih. Ya, kita misalnya yang tadinya kita dari duit patungan itu bisa buat beli 3 atau apa, gue yang beli nih di kasir dulu kan. Dia duduk, dia diam tuh. Ntar pulang-pulang tuh udah penuh di sini. Masukin sama dia. Emang jago klepto. Ini emang bandel lah. Bandelnya ya absurd bener yang lo bilang tuh, absurd. Pernah kejadian. Ya dulu kan zaman masih Taman Lawang nih. Di Jakarta kan Taman Lawang tuh. Gue jalan nih sama temen gue bertiga. Dia di belakang naik mobil. Dia nanya nih, Yud, itu cewek apa waria nih? Apa banci gitu? Ya banci lah, sini mah waria gitu. Oh bener lo, iya kata. Gue pengen gitu. Masih SMA. Lu gila lo gitu. Nah itu berapa sih bayarnya? Gini. Ya gue nggak tahu, orang gue nggak tahu. Kita kan ya jalan-jalan zaman dulu mungkin anak Jakarta 9 bulan kan ya suka lah lucu-lucu, kadang kan bajunya mini-mini segala macam ya kan, cuma itu ya doang kan. Tiba-tiba dia pengen tuh. Iya sama. Berhenti nih mobil berhenti. Tawar kan, nego. Dia turun. Dia ngomong, ntar sebelum turun nih dia turun. Ntar tunggu gue di situ aja tuh. Ntar gue ini. Gue kan gini, lucu, enak juga nih, gila temen gue doyan ginian nih gini. Nunggu mobil kan, di mobil gitu. Nggak lama lah, mungkin setengah jaman gitu dia balik tuh. Sama waria itu? Enggak, warianya udah kan. Udah dia, ya gitu deh Mas, sorry gitu ya. Tapi, aduh, gitu gue. Ini horor sih, merinding gue. Iya. Udah ngapain? Ya maaf ya, gue pikir kan cuma itu doang, biye gitu. Enggak, udah gue pakai. Wah lu gila lu gitu. Bener om. Jadi ini anak emang apa yang tadi gue bilang, bandel absurd ya itu, bandelnya absurd. SMA, ininya tuh. Jadi gue dulu mau main bola nih, gue cerita main bola. Gue jadi anak gawang om, dapatlah hadiah sepatu bola gitu. Nah itu mahal banget lah sepatunya gitu, karena memang kita itu kan dulu anak gawang itu bisa dikatakan prestasi lah, sebuah prestasi untuk anak-anak sekolah bola gitu. Dapat gue sepatu, udah gue simpen dah pokoknya, udah gue rawat bener-bener. Nah ini si Dodo ini teman gue ini saking ininya sama almarhum nyokap gue tuh, udahlah kamu kalau daripada sekolah berantakan apa tinggal di rumah tante aja, rumah sini tante angkat anak gitu. Oh enggak tante gitu kan dia bilang. Nah tapi dia sering nginep di rumah gue segala macam ya. Nah satu waktu nih gue mau main bola nih om, gue cari sepatu nih, gue nggak ada sepatu gue kan, mana sepatu gue nih yang itu gitu, mana sepatu gue. Karena buru-buru waktu itu kan dianterin sama bokap deh. Bokap gue udah klakson, ya gue ambil sepatu yang ada aja lah buat main bola sorenya kan. Udah gue main bola lah, gue sekolah main bola bla bla bla. Nah di pas pulang tuh gue
kok sepatu gue nggak ada gitu, kemana sepatu gue nih gitu kan, sepatu yang mahal tuh kan, sepatu gue mana nih, akhirnya gue penasaran nih. Hilangnya di mana? Di rumah, padahal tuh gue kan rapi, gue termasuk ya cowok yang inilah, untuk barang-barang tuh gue taruh Nah tadi lu main bola pakai apa? pakai sepatu yang lain. Karena nggak ada sepatu yang mahal Nah, itu. sepatu yang mahal itu nggak ada. Gue penasaran nih kan. Akhirnya gue pulang tuh ke rumah. Malamnya gue warkop lah, nongkrong di warkop ngerokok. Nah ada tetangga gue nyamperin, Yud, tadi pagi temen lo nawarin gue sepatu bola. Gue langsung, hah? Sepatu bola? Iya, gue langsung, temen gue mana? Ya itu temen lo yang sering nginap, katanya gitu. Siapa sih? Dodo, gue gitu kan. Iya tuh nawarin gue sepatu bola, kata. Sepatu bola apaan? Ya itu dah pokoknya mahal itu, katanya. Gue langsung, wah iya ya, karena dia kan pakau kan, dia pakai putau kan ya, mungkin dia butuh duit atau apa segala macam. Ini pertama kalinya nih dia klepto barang. Nah ya, pertama kalinya. Nah jadi kan dulu nih SMA gue, ya gue bandel juga lah dulu lah, pindah-pindah sekolah. Dulu gue sempet di Budut nih kelas 1-nya. Nah jadi abangnya dia, abang kelas gue di Budut dulu ceritanya. Abang kelas gue, saking gue ininya, wah sialan nih pokoknya marah lah gue gitu, orang ya, sepatu mahal kan, yang pakai David Beckham zaman dulu kan. Oh iya. David Beckham, yang pakai tuh David Beckham, memang sepatu David Beckham karena anak gawang di Senayan bos, om. Yang prestasi gitu, jadi kita dapetinnya nggak main-main tuh bisa. Akhirnya udah besoknya gue nggak sekolah, gue samperin abangnya nih, Amor lah panggilannya, Mor, ade lu nyolong sepatu gue gituin. Oh bener lo, Yud. Iya, gue nggak mau tahu, pokoknya balikin tuh sepatu gue. Tapi udah nggak ada deh sepatu gue, tahu dah. Gue bilang gitu. Ini perlu sepatu udah nggak ada nih, sepatu udah dijual, udah buat beli putau segala macam kan. Ya minimal dia datang ke rumah gue deh minta maaf. Gue bilang nggak tahu ketemu gue bilang gitu. Kalau nggak, ya lo tahu gue deh kayak gimana. Walaupun ini abangnya kakak kelas gue nggak takut lah istilahnya gitu. Ya jangan gitu, nggak, pokoknya gue nggak tahu. Dia belum minta maaf sama gue. Lihat aja ketemu di jalan sama gue. Ya gue udah pindah dari sekolah anak baik-baik, tapi kalau masalah gini gue nggak ini deh, gue bilang gitu. Sempat ngomong gitu gue. Temu di jalan, kalau gue lagi mobil gue tabrak nih. Sempat ngomong gitu gue, om. Ingat banget gue. Akhirnya, dah nggak ketemu-temu kan. Singkat cerita nih, udah gue nggak ketemu-temu sama dia om. Tapi gue masih dendam gue udah nggak hilang lah. Tapi udah dendam lah kan. Gila lu, udah gue anggap saudara. Iya. Dianati lah. Dianatin gue paling nggak suka gitu. Nggak ketemu gue nggak ada, cuma gue denger lah dari teman-teman informasi kan, walaupun zaman dulu belum ada komunikasi, belum kayak sekarang kan. Setiap gue ketemu di bis atau di mana, nih si Dodo makin parah nih, ininya narkobanya makin parah gitu. Ya gue kesian tapi kesel juga karena gue jadi ingat sepatu. Pokoknya setiap ada yang ngomongin dia nih, gue ingat sepatu gue gitu. Pokoknya gue ingetin sepatu gue. Oh kasihan tapi kesel gitu kan, enak kan. Wah sialan, tapi gimana nih, udah. Lu. Nah teman-teman gue ini kan tahu gue dekat sama dia kan, temuin lah lu gitu. Tapi sorry nih bang, gue potong nih. Si Dodo itu dia kan berarti udah apa namanya ya, kalau narkoba udah ketergantungan banget nih sama narkoba itu ya. Bener. Tapi dia suka ngajak teman-temannya juga apa enggak gitu? Iya, enggak, ke rumah gue sih enggak. Karena kan saat gue pindah sekolah, yang gue pindah SMA ke sekolah swasta anak baik-baik ini, kelas 2 nih. Nah, gue udah mulai enggak lah, karena gue saat itu. Tapi sempet lu dulu. Tapi gue nggak sempet putau. Paling gue ya jujur nyobain lah cimeng, minum ya. Minum sih gue. Habis itu udah nggak pernah sih dia bawa ke rumah teman-temannya, bawa ke rumah gue untuk pakai gitu, nggak pernah. Paling dia. Kalau dia berarti dia cuma pemakai doang ya? Cuma pemakai. Bukan yang ngejual gitu. Bukan bandar. Cuma pemakai. Bahkan gue sempat ngomong sama dia, lu daripada pakai di luar, lu kenapa-napa mati. Ya kan kita nggak tahu lu kenapa-napa, lu sakau, terus lu nyolong barang, digebukin orang lu apa-apa, mending lu di sini lu pakai di rumah gue deh. Tapi gue jadi inget nih, emang tahun-tahun itu kan kalau nggak salah lagi booming banget tuh putaunya Pablo Escobar ini. Iya, bener. Parah tuh putau kan. Iya, kan? Pokoknya lagi terkenal banget tuh di Amerika, orang pada tumbang kan itu ya. Itu. Jadi dari zaman apa sih ya, gue sih nggak tahu, tapi paham lah apa di drag kan, yang di aluminium foil itu di drag.
Hisap di nerek namanya tuh, sama sampai disuntik tuh. Jadi intinya gue si Dodo ini sahabat gue banget deh gitu, sahabat gue yang paling baik, bisa gue bilang paling baik. Kenapa gue bilang paling baik? Ya itu tadi, saking gue nggak ada uang misalkan gitu kan, dia cariin gue duit gitu. Paling baik dan paling bandel. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Hubungan gue tuh sama dia udah mulai merenggang sejak dia ngambil nyolong sepatu bola gue itu. Pokoknya udah renggang banget deh, sampai renggang gue udah mulai lupa dia juga gitu kan. Nah, 2 tahun lah kalau nggak salah, 2 tahun setelah itu deh, tiba-tiba tuh ada telepon di rumah gue. Nah, gue yang angkat, lo gitu kan, ring gitu, gue angkat. Nah, dari abangnya nih, abangnya Dut, gue panggilnya Dut dulu kan. Dut, oh kenapa? Adik gue meninggal. Ya gue udah tahu nih, maksudnya kalau nggak ini ya pasti kalau nggak kenapa-napa pasti karena narkoba gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Terus di mana nih, di apa, rumah duka lah, di Semayamin, di mana, di rumah nenek gua katanya. Bisa nggak lo datang katanya kan? Ya udah, ini apa namanya, jenazah udah di situ belum? Belum di rumah duka belum? Udah di rumah duka nih, gue di rumah nenek gua kok. Lo datang ya? Ya udah gue datang nih. Pagi tuh Om datang ke sana. Sampai sana udah ada beberapa teman kita gitu. Ya sambil reunian segala macam kan. Udah ngobrol-ngobrol. Nah kan kalau di apa itu dulu kompleknya komplek Perumnas sih. Nah gue inisiatif, udah di sana gini, inisiatif, wah cari tenda yuk. Tenda nanti kan kalau ada apa, pelayat yang datang banyak kan nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Nah di komplek itu akhirnya gue cari tenda, gue ajak temen gue nih Om, nggak ini apa, padahal tuh ini kan komplek itu kan dulu rumah nenek gue di situ tuh. Nenek gue ya orang terpandang lah istilahnya, bukan terpandang lah, maksudnya pasti diiniin lah, kalau gue minta tenda pasti dapat lah gitu kan. Ini nggak tahu tuh, di situ mulai keanehan tuh, gue ngerasain tuh, minta tenda sama sekretaris RT kalau nggak salah, nggak dikasih. Wah nggak ada tendanya, gini, mau buat siapa? Buat Dodo Pak, cucunya ini gitu, belum gitu, meninggal gini, saya perlu tenda buat ini, sama bangku kan ada itu RT gitu. Oh nggak ada. Gue kesel kan, temen gue nih, sahabat gue meninggal, orang tua gue tabok aja gitu. Iya, tapi gue udahlah gitu, udah tuh. Ya kita kan sering ngeliat orang ya, maksudnya bukan sering lah, beberapa kali pasti pernah gitu ngeliat temen atau ini aneh nih Om, kok nggak, pokoknya suasananya tuh kayak nggak aneh deh. Gue di situ tuh mulai ngerasa aneh. Maksudnya gimana anehnya? Suasananya, atmosfer suasananya kalau ngeliat kan kita diam, ya kan gitu ya, tamu yang ini enggak, jadi anak-anak teman-teman gitu ngobrol ketawa, padahal kan teman lagi udah jadi mayat tuh. udah jadi jenazah kan. Bahkan keluarganya mondar-mandir gitu, nggak ada yang ngaji. Di situ gue mulai krek, ini apaan nih gitu kan. Ya udah mau deket-deket gitu kan, pasti disolatin dong, namanya kita orang Islam gitu kan. Siapa yang nyolatin nih, siapa yang ngurusin, maksudnya kafanin segala macam gini. Pokoknya loh, nggak ada yang ngurusin mayatnya. Nah, itu Om, jadi ini nggak suasana kayak orang meninggal deh. Kalau orang meninggal kan biasanya tuh udah ada yang ready lah ya, ada yang ngurusin mayat, mandiin segala macam gitu ya, sholatin, kafanin, ada yang ngaji, baca yasin gitu. Enggak, itu suasana atmosfer. Jadi ditelantarin doang? Iya, pokoknya udah kayak abis dari rumah sakit nih, taruh tengah-tengah gitu kan. Itu yang gue rasain tuh saat itu, udah mulai aneh gue, kok gini. Akhirnya abangnya nyamperin gue, Yud, bokap lo kan imam gitu, imam musola, imam masjid, ngerti kan cara-cara ini apa, ngerawat mayit gitu ya, orang mati gini dari ngapain apa iya ngerti kali, gue bilang itu. Ya telepon bokap lo deh, minta tolong datang tuh, saking itu Om. Itu padahal keluarganya udah nyari-nyari tuh.
nggak dapat kali. Iya, pokoknya nggak tahu deh, kan gue juga nggak mau ikut karena gue takut juga nih ntar Iya, nggak enak lah. Nggak enak Urusan kok. internal lah. internal udah gitu narkoba kan, nanti sangkanya gue ininya lagi karena gue teman dekat dia gitu. Akhirnya gue telepon bokap gue, "Pak, datang Pak kesini Dodo meninggal," gitu. "Ya di mana?" "Ini di rumah ini." Datang bokap gue itu tuh yang ya bukan bokap gue yang ngerjain sih, bukan ngerjain tapi instruksiin karena dia ngerti kan step-stepnya kan, dari ngapain, mandiin segala macam apa-apa, sampai sholatinnya tuh om, sholatinnya di rumah om, sholatin di rumah, padahal di komplek itu kan ada masjid ya. Nggak jauh tuh masjid. Nggak jauh, Kenapa aku nggak tahu, dikit, nggak banyak kan. Kalau biasanya kan kalau orang meninggal kan kita bawa gitu ya, enggak, sholatinnya di rumah. Di situ tuh gue mulai, ini apaan sih nih, udah cari ambulan, kuburin dia tuh, kuburin di daerah Depok juga. Nah ya keluarganya ya dibilang nggak tahu, broken home, nggak entah dia dicuekin aja karena dia udah saking bandelnya atau nggak ngerti agama. Gue nggak ngerti lah ya, jadi urusan mereka lah kalau internal mereka. Nah, pas mau dikuburin tuh kan 3 orang tuh di bawah om ya, di 3 kan, pas mayatnya mau dikuburin 3 orang tuh. Nah gue di paling posisi kepala nih, gue posisi kepala, temen gue lah pokoknya 3. Nah ini yang gue bingung ya, jadi dulu tuh belum ada, ya sebut boleh apa ya, sinetron Hidayah itu belum ada kan. Tahun dia meninggal almarhum tuh 99, kan belum ada tuh zaman sinetron Hidayah di Indosiar segala macam ya. Itu pas mau dimasukin mau dikuburin kan keturunin tuh om, kita bertiga nggak muat om, nggak muat, mayatnya ini nggak bisa masuk, entah dari bagian kepalanya atau kakinya yang kepanjangan, itu nggak tahu deh. Jadi belum ada tuh sinetron Hidayah gitu-gitu, gue udah ngerasain. Nah naikin lagi dong, karena nggak muat, taruh itu, diambil yang di atas kan udah standby, ngambil, digali lagi kan bagian belakang kalau nggak salah, Dilebarin lah ya. dilebarin, Panjangin. bagian kaki dipanjangin lagi, digali lagi, masuk lagi. Formasi masih yang itu tuh, gue ingat, temen gue bagian kepala, temen gue masuk nih, nggak masuk lagi, taruh lagi, ulangin lagi. Nah, aneh nih, gue bilang gitu kan. Ini apaan nih? Udah sampai ke 3 kali, gue capek kan naik turun tuh, taruh, gali lagi kan, nungguin kan nggak sebentar tuh gali kakinya. Akhirnya gue ngomong nih sama kalau nggak salah ingat tuh bokapnya atau omnya gitu lah, "Om, ini kan kita yang di bawah kan teman-temannya doang nih om, yuk kita coba deh om," gue bilang gitu, "kita coba keluarganya deh yang di bawah, siapa tahu bisa." Ini udah nggak tahu nih, udah nggak masuk akal nih buat gue gitu om. "Ya deh om, coba deh om aja deh yang di bawah, gantiin saya, yang pokoknya om, bokapnya omnya gitu lah." Ya udah coba nih, bismillah lah gitu. Ya alhamdulillah tuh muat. Di yang ketiga. Keempat. Jadi gue 3 kali naik turun tuh kalau nggak salah ya, 3 kali naik turun. Nah ini yang pas formasi itu keempat, yaitu bokapnya omnya gitu, keluarganya baru bisa masuk udah segala macam. Gue kalau nggak salah, tapi bokap gue nggak ikut sampai ke kuburan. Jadi yang doain ustadz itulah ya kan, biasanya kan kalau di TPU umum kan ada yang doain, doain. Nah waktu itu kan panas tuh siang gitu, panas cuacanya, nah udah selesai kita ke mobil kan, ke parkiran, hujan deras om, tiba-tiba tuh ya nggak tahu, wah, dalam hati gua ya dulu kan nggak tahu lah mitos atau apa, hujan orang mati gitu ya kan, ada hujan orang mati gitu, kali gitu. Tapi terus banget sampai kita tuh ke mobil gua cepet, sampai gua basah, ingat banget gitu, masuk mobil basah banget karena saking derasnya. Hujan, pulang lagi kita naik mobil, jalan, mulai sampai itu kan di Kali Mulia tuh pemakamannya. Kali Mulia tuh dekat Studio Alam di Depok tuh. Ada Studio Alam kan di Depok. Nah itu dekat situ, nama TPU-nya kalau nggak salah TPU Kali Mulia. Udah dari Kali Mulia keluar, nah mulai masuk. Ada di Depok tuh Jembatan Panus tuh udah mulai nggak ini. Ada Jembatan Panus di Depok tuh mulai nggak hujan tuh. Mulai udah normal, udah pulang ke rumah duka lagi kan. Mau duka lagi.
Gue pulang, biasalah pulang gitu, mau isya deh kalau nggak salah. Mau isya, gue sampai rumah, gue istirahat dulu, ya gue ngerokok. Nah, kalau nggak salah tuh adik gue yang nomor 2 atau nomor 3 lah, gue lupa ya. Pulang, Assalamualaikum, gitu kan. Salam. Dah. Yud, itu temen lu, si Dodo, ngapain tuh di situ? Siapa gue bilang? Dodo, katanya gitu. Tuh gue panggil nggak mau datang, gue suruh kesini, malah di situ aja katanya. Jadi di pohon bambu, kata adek gue. Di mana di pohon bambu? Jadi rumah gue tuh, ya dulu kan di Beji itu masih belum inilah ya. Pohon bambunya di mana rumah lu? Jadi ini pohon bambu jalan belok kanan di ujung baru rumah gua. Oh. Jadi kayak di atas nih pohon bambunya, rumah gua agak ke bawah nih, Om. Nah, si Dodi di depan pohon bambu. Si Dodonya ini di pohon bambu. Dodo, sorry. Dodo di pohon bambu. Kata adik gua ketawa dong. Gua bilang gitu. Kenapa lo? Lah, tanya aja papa tuh, bokap gua ada. Kenapa, Pak? Orang tadi meninggal, papa yang giniin. Baru kan tadi siang dikubur gitu. Oh, yang bener loh, ada gua kaget kan. Yang bener loh. Iya. Bohong kali lu, gitu deh suasana gitu. Gua ketawa-tawa tapi jadi ketawa gitu, jadi enggak lo gini. Emang katanya yang dilihat adek lu tuh kayak gimana? Nggak cerita, dia nggak cerita, cuma gitu doang. Jadi dia sambil cerita tuh sambil kayak mau masuk kamar gitu. Gue suruh itu tuh pohon bambu tuh nggak mau. Sempet diajak ngomong lagi ya? Iya cuma gitu katanya. Ngapain lo, Dok? Nggak ngomong, nggak jawab. Dok, ngapain lo gitu? Udah ke rumah gitu. Ada kali Yudi ada gitu. Cuma gitu doang, adik gue sambil ngelepas sepatu gitu ngomongnya kan. Ya udah. Gue belum sholat isya nih kan. Kan udah mau gue belum sholat isya. Gue ambil wudhu segala macam. Sholat gue lah di kamar, Om. Nah begitu gue rakaat keempat salam kan. Ya baru gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di jendela gue ada yang salam, Om. Assalamualaikum. Ya, gue kan tahu nih suara dia kan. Suara ini gitu, kenal gue suaranya. Waalaikumsalam. Tapi gue jawab dalam hati nih. Waalaikumsalam. Yud, ini gue. Gue nanya nih, gue balik, tapi dalam hati gue masih pakai peci nih, masih belum sejarah juga belum gue gulung lagi kan. Lu, Dok. Iya, ini gue. Bukain dong. Takut. Iya, ini baru gue kuburin kan. Siang kan gue baru nguburin. Ngapain? Pokoknya di saat itu tuh gue bukain dong, Dut, bukain. Gue mau ngomong gitu. Tapi dia ngomong jelas, dia nggak bukan kayak halu lagi, tapi ngomongnya jelas. Bukain dong, bukain, gue mau ngomong. Ngapain sih lu gitu? Lu Dodo gitu kan? Iya ini gue bukain. Yaudah gue bukain, gue bilang itu. Gue gulung dulu nih sejadah kan, sejadah gue gulung, peci gue taruh nih di meja belajar tuh, inget banget meja belajar. Lu taruh dulu ya? Gue taruh dulu, tapi sebenarnya nenangin diri kan, kalau gini kan panik. Gue taruh. Nah, gue buka jendela gue. Nah, jadi jendela gue tuh yang model kebuka gitu, Om. Model kamar gue di depan gitu kayak kebuka. Gue buka dong. Gue buka nih. Dek! Itu gue kalau gue nggak habis sholat, gue nggak habis apa, ini kok ya kabur lah gue pasti gitu. Tapi kan karena habis sholat mungkin lagi gini. Nah, ada 5 meter karena nggak ada pagar kan rumah, ada kebon gitu. Nah ada pohon pisang, ada dia, Om, ada si Dodo ini di bawah pohon pisang, pocong masih yang kayak tadi siang gue kuburin. Gimana sih pocong kan itu ya kayak gitu. Gue lu ngapain gitu, lu bener lu nih, ini lu gitu gua, ini lu, iya ini gua katanya. Wah, gua maaf sorry ya, karena sahabat banget emang. Lu ngapain, gua bilang gitu, maafin gua ya katanya.
gue yang ngambil sepatu lo sama jam lo. Jam mahal juga kan. Nah gue baru nggak tuh jam gue hilang gitu. Wah saat itu pokoknya ya Allah gitu kan. Ya udah ya gue maafin gue bilang itu. Bener lo maafin gue. Iya gue maafin. Pokoknya kalau nggak salah dia nanya sampai 3 kali. Bener lo maafin gue. Iya gue maafin. Kalau nggak maafin gue nggak tenang nih, gue nggak bisa nih, gitu kata dia. Akhirnya iya lo gue maafin. Tuh pelan-pelan tuh saya mundur. Jadi pohon pisang kan kebon tuh belakangnya. Pelan-pelan dia mundur tuh. Hilang. Maafin gue yang ngambil sepatu lo sama jam lo. Tapi yang lo lihat saat itu kayak gimana, bisa digambarin lebih jelas nggak? Ya pocong yang siangnya gue kuburin tuh. Maksudnya kainnya putih biasa aja. Kain putih biasa, nggak ada kotor, nggak. Mukanya pun muka yang pas dikuburin. Muka itu. kuburin masih ada kapasnya tuh kan. Kalau biasa kubur gitu kan masih. Ya katanya kan kalau pocong kan ibarat gitu lah. Ini kan kalau ada yang ini kan juga katanya. Jadi ya percis kayak jenazahnya yang dikuburin. Jenazah yang gue kuburin yang gue pengen kan gue yang di kepalanya tuh pas mau dikuburin. Dan suaranya itu suara dia. Suara dia, muka dia. Ya gue sama dari SD kenal sama dia kan, sahabatan sama dia. Merinding gue. Terus gue sampai kaki, gue nangis. Jadi udah tuh gue selesai, gue lepas sarung segala macem. Pas tidur gue tuh madep ke jendela tuh, madep ke jendela. Gue buka, gue penasaran. Jendela itu gue buka, gue tungguin aja sampai. Datang lagi nggak ya? Datang lagi nggak nih ya, gitu loh. Datang lagi nggak nih, kalau datang ya gue. Absurd juga dia. Apa kayak temen? Iya. Justru malah ditungguin mau datang lagi. Gue tungguin sampai gue tidur tuh, sampai pagi kan. Pagi. Nah setelah yang di hari habis gue kuburin itu, dimakamin itu, nah ini deh. Jadi rentetan teror pocong dodo di Depok selama berbulan-bulan. Jadi setelah ini nih, teror pocong dodo itu dimulai? Jadi kalau nggak salah tuh besoknya atau lusanya ya. Ceritanya gue dulu punya pacar nih. Dia punya toko. Nah tokonya nih ya di pinggir jalan, cuma bukan jalan raya utama lah. Cuma jalan pinggir jalan aja rame gitu. Siang-siang nih gue main ke situ kan. Ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, tiba-tiba nih, tolong. Lari satu, tolong, apaan nih gue? Tolong, pada lari nih, anak-anak pada lari. Nah jadi itu teman-teman gue, jadi di belakang tokonya itu ada kontrakan. Nah itu base campnya teman-teman gue lah, anak-anak ini gitu. Pas yang ketiga lari, gue tangkep kan, gue pikir ada apa kan, gue tangkep. Gue inget banget tuh, namanya Ale tuh. Apa lo kenapa? Udah gelagapan. Gitu. Pokoknya gelagapan. Kenapa lo? Gue pikir ada apa gitu. Lo kenapa lo? Pokoknya dia lebih tinggi dari gue tuh. Gue tak. Kenapa lo? Ambil nunjuk tuh. Apaan sih kenapa? Gue bilang. Pokoknya gue gini-gini deh. Karena dia lebih tinggi dari dia. Jadi gue. Apaan kenapa sih lo? Gitu. Dodo yut kata. Nah karena gue kemarinnya udah didatengin gitu kan, jadi gue nggak parno gitu, nggak takut. Yang bener loh, iya bener. Tuh pokoknya di kamarnya gitu, pokoknya orang yang sampai gitu. Nah dia kan jadi anak-anak itu ya geng-gengnya almarhum ini kan, itu masih nyantel om. Lagi kayak gitu. Lagi make tuh ceritanya lah, yang namanya base camp mah lagi make kali. Masih nyantel tuh sini. Kan karena gue pegangin gini kan. Gila lu cabut. Gue bilang gitu. Cabut teman dia. Nih, lu sana.
Jadi pas di belakang tokonya dia itu ada kayak petakan gitu, ada beberapa petak lagi. Gue samperin gue lihat mana gini, emang kalau memang ada gitu kan. Udah tuh, udah gue samperin nggak ada, gue balik lagi kan. Ini ada suntikannya, gue buang tempat sampah nih. Masih kan kalau orang Putau kan gitu joroknya ada darahnya atau apa ya kan, karena kan mereka dibolak-balik gitu katanya. Udah, gue balik ke toko. Udah tuh lupa lah gue kan. Nah tapi sering nih gue ketemu, kalau waktu itu gue udah nggak ada kendaraan lah, naik bis lah ya. Sering ketemu sama teman-teman gue gitu, misalnya di angkot atau apa. Yud, teman lu tuh, teman gue yang mana? Gue bilang gitu. Teman gue kan banyak. Ya sahabat lu. Siapa? Gue bisik-bisik misalnya di angkot gitu, nggak mungkin begini ya, maksudnya bisik-bisik. Kenapa? Kentayangan. Yang bener lu, gue bilang. Iya, nyamperin si ini, nyamperin si itu gitu. Bohong kali lu, gue bilang. Iya, ya gue walaupun gue ngerasain, cuma gue nggak mau ngomong lah kan. Akhirnya udah, kadang-kadang kalau misalnya ketemu di bis, udah mau ini gue ajak nongkrong dulu di warung gitu kan, biar ngejelasin, ayo ngerokok dulu dah, ngopi-ngopi gitu. Cerita tuh, iya nih si Dodo nyamperin Gentayangan nih, nyamperin ini, nyamperin bandar ini, nyamperin si ini gitu. Bener lo, gue bilang gitu kan. Dia mana? Udah. Nyamperin bandar siapa maksudnya? Bandar narkoba. Disamperin sama Dodo? Dalam wujud pocong? Nggak tahu nih, gue belum jelas kan, ya baru gosip-gosip gitu kan. Saya cerita satu waktu gue ketemu sama temen gue. Nah, ya kalau nggak salah dulu di bandar lah sempat jadi, tapi bandar kecil-kecilan lah, bandar ya gitulah. Ketemu, dia cerita tuh, saat gue lagi lewat dipanggil, mungkin dia saking penasarannya dipanggil, dia cerita, Yud, gue disamperin nih sama Dodo, udah, samperin apa? Bener lo, iya, gue samperin, suruh tobat, katanya gitu. Ini samperin ngapain lo? Ya dia bilang gitu, udah lo berhenti deh, ngapain sih lo gitu-gituan, rusak orang lo, dia kan bandar nih temen gue yang itu, lo rusak orang lo, jangan deh kayak gitu-gitu, bentar kayak gue lo, susah. Nggak diterima bumi gitulah katanya om. Bener loh, iya Dut, gitu udah. Dalam bentuk pocong tuh? Iya, masih pocong katanya. Iya pocong, bentuknya pocong nih si Dodo ini nyamperin temen gue itu. Kira udah nih, waktu kita ngumpul lagi nih, ngumpul ya wajar lah ya, anak-anak muda ya kalau nongkrong ya, kadang-kadang suka ada yang ngisep cimeng ya kan, minum segala macam di pos kamling nih om. Nah pos kamling ini di atas got gede lah, got besar gitu. Di atas itu di belakangnya ada kantor ya kan, di belakangnya pos kamling. Gue ingat banget tuh gue main gitar ya. Tiba-tiba tuh buah, air kayak ada yang jatuh gitu, gede banget suaranya kan, kayak buah. Apaan tuh? Kan kita begadang nih malam mingguan, biasanya kan malam mingguan. Apaan tuh? Sekitar jam berapa tuh? Ya malam, tengah malam ya kan, pasti kan udah namanya begadang. Sepi lah, udah jam 12-an lewat pasti tuh. Kayak kalau nggak salah jam 12 lewat. Nah temen gue tuh ada yang, sebelum kejadian itu temen gue mau kencing gitu, gitu. Gue sampai kayak gitu, lah tiba-tiba buah. Nah gue pikir temen gue jatuh, kencing itu jatuh namanya, lagi pada gitu kan ya, ada yang minum, ada yang mungkin mabok atau apa, jatuh ke got gitu kan. Itu kali sini, gue bilang gitu. Lihat teman-teman gue, coba mana lihat, tuh kabur nih temen gue yang mau ngeliat nih, bus gitu. Apaan lagi sih, gue bilang gitu. Atau wah, cabut nih om, kenceng banget, lari buat. Gue taruh gitar. Gue sama temen gue masih, ayo lihat gitu ke belakang posnya itulah, lihat. Ya itu ada Dodo lagi di belakang. Jadi kan kalau pos itu kan ada tembok belakangnya gitu ya. Nah gue ngeliat belakang pas gue gini, ada dia. Semuanya lihat tuh? Gue sama temen gue berdua lihat. Kayak gimana tuh? Tapi udah wujud orang, udah wujud manusia. Maksudnya kayak manusia, nggak, kalau yang pertama gue temuin kan pocong tuh. Ini udah wujud manusia.
teman gue mau lari gue pegangin kan, gue biar maksud gue lu biar tahu nih gitu loh. Kalau gue kan udah ketemu nih, udah lihat kan, gue udah dipesenin kan, mana balik ya gue istilahnya waktu itu dia minta maaf sama gue gitu. Ini gue pegang temen gue cabut. Gue pegangin lagi gue, dia pesen tuh dia. Udah lo berhenti dah gitu. Nitip pesan gitu, udah lo berhenti, jangan gitu-gitu lagi lah, jangan pakai lagi. Ini gue alhamdulillah udah mulai bisa diterima nih. Karena mungkin karena yang awalnya tadinya dia masih pocong kan, yang gue ketemu itu kan. Nah yang kedua kalinya kan gue lihat dia udah wujudnya, udah wujud manusia gitu. Udah lo berhenti deh gitu. Gue susah nih, itu udah berbulan-bulan tuh Om. Yang pertama gue didatengin itu sampai yang gue temu dia di pos yang sekarang ini, itu udah berbulan-bulan. Tapi udah wujud manusia. Normal gitu ya? Udah normal, nggak ada yang aneh. Pakai baju biasa, cuma ya gitu. Ya mungkin karena doa juga kali ya dari teman-temannya atau dari keluarganya kan. Udah di situ udah iya gue bilang gitu kan, udah lu cabut deh, gue bilang gitu. Cabut tuh dia mundur lagi tuh, selalu mundur tuh, yang 2 kali gue ketemu mundurnya kayak melayang gitu ya? Iya kayak melayang. Gue lupa Om, yang pas ketemu di toko itu, abis itu teman-teman gue pada ketemu kan, yang si anak yang kabur, itu nongol keluar dari tembok katanya Om. Jadi lagi di kamar nih, base camp kontrakan, kamar petak gitu, lagi pada pakai putau gitu, keluar dari tembok katanya. Tiba-tiba nggak, itu udah orang. Udah pasti pocong. Kan hari kedua itu mesti pocong. Tapi nggak ngomong apa-apa, nggak nitip pesan, cuma nongolin, kabur kan. Orang lagi pada parno kan, lagi gitu cabut. Jadi dari beberapa kali dia munculin diri, si Dodo ini selalu ngasih pesan gitu ya? Ngasih pesan. Udah tinggalin narkoba, jangan mabok gitu. Iya bener. Jadi dari kalau yang gua alamin kan cuma 2 kali tuh, cuma yang cerita dari teman-teman gua yang bukan selalu yang didatengin sama almarhum ini, masih Dodo ini, ya itu selalu ninggalin pesan. Udah deh, berhenti narkoba gitu, jangan pakai narkoba lagi deh, ntar kayak gue lo, berhenti atau gitu. Atau kalau misalkan yang barangnya pernah, karena dia kan klepto nih anaknya kan, karena klepto, dan kalau narkoba kan butuh uang, tahu itu kan butuh uang ya buat beli. Saat itu dia lagi nggak ada uang, dia mungkin nyolong barang temennya atau apa, dia minta maaf. Kayak gue kan, dia minta maaf tuh, iya maafin gue yang ngambil sepatu bola lo sama jam lo gitu. Nah, ada temen gue beberapa yang nggak pakai juga disamperin gitu, samperin di kamarnya atau di apanya, gue yang nyolong ini lo, barang lo, minta maaf ya gitu. Itu sih, jadi nyampein dia gentayangan, tapi nyampein pesan, ada pesan yang dia sampein gitu. Udah berhenti deh gitu. Nah akhirnya karena kayak gitu kan, ya gue kasihan juga kan, dalam arti kan udah kayak saudara lah sama gue kan, sahabat gue banget. Ya satu-satu gue sempet ziarah ke makamnya dia. Ya lupa inget juga tuh kan. Gue kan udah pindah ke Jakarta, tapi masih rumah di Depok masih belum terjual nih, masih belum dijual. Jadi masih sering bolak-balik. Nah ketika gue balik ke Depok ya gue sempetin lah ziarah ke makam dia. Ketemu sih ada gitu, ya gue doa lah, maksudnya udah lo baik-baik, udah teman-teman, walaupun nggak pernah ngomong sama lo, nggak tahu makam lo atau apa, kalau yang ketemu sama gue, iya gue maafin, karena gue selalu gitu, gue bilang lo ada ini nggak sama Dodo ini, ada masalah nggak, lo bantuin lah ya, ada kaitan nggak, atau dia ada utang nggak sama lo, gue selalu gitu Om. Jadi kalau dia ada utang ya maafin deh, kasihan temen kita, karena gue ceritain dong, gue mau nggak mau jadi gue ceritakan. Dia datengin gue 2 kali,
dia minta maaf karena dia ngambil sepatu bola gue, ngambil jam gue. Mungkin kalau dia ada hutang atau apa sama lo, ya maafin aja deh, kasihan gitu. Ya mungkin teman-teman juga iya mau maafin lah, udahlah lupain gitu kan. Nah itu dari teman-teman yang cerita gitu. Nah, lucu lagi om, waktu RGL kan gue ngeliat konten ini gitu kan, ya channel ini kan kirimin cerita misteri gitu ya. Baru-baru ini kan berarti kan, belum ada 2 bulan lah, sebulanan ini. Lucu nih. Mau nggak mau kan memori gue langsung flashback kesel lagi ya ke almarhum ini lagi kan. Ya akhirnya gue pengen ini berhubungan sama mantan dia dong. Yang paling gue ingat kan mantan dia gitu. Gue di Facebook nih ada mantannya dia, gue inbox nih om. Gue inbox, apa kabar, baik, gini, ya sama-sama udah inilah. Nggak tahu dia cerita katanya pernah ketemu lagi sama Dodo ini. Dia lanjut, gue boleh nanya nggak gitu kan, awalnya gitu. Ya nanya apaan? Enggak, ini almarhum meninggalnya kenapa sih gitu kan. Ya gue ceritain dong. Ya kalau setahu gue sih dia sempat jadi pecandu narkoba gini. Mungkin karena itu kali meninggalnya atau apa, gue nggak tahu lah. Gue udah nggak mau ini lagi gue gitu. Tapi gue belum lama ketemu. Hah? Gue kaget nih baru-baru pas abis gue dapat feedback dari RJL ini deh om. Gue belum lama ngeliat sih kayak gitu. Ngeliat di mana ya? Ya gue naik kereta dari mana? Dari Pasar Minggu ke Depok Baru. Gue turun di stasiun Depok Baru. Gue lihat, gue nggak ketemu sih. Dia nggak ketemu, tapi dia lihat ketika dia mau turun. Kan kalau kereta kan mungkin kalau pas mau berhenti kan agak lambat ya, gitu. Nah, dia lihat tuh di peron kereta, di peron stasiun. Gue lihat dia katanya bersih banget. jadi apa ya maksudnya, itu kan dia meninggalnya 99, sekarang kan 2000. Buset, berapa 20-an 22 ya? Tahun. 22 tahun ketika masih ada aja cerita yang ngeliat dia. Nah, padahal itu si mantannya itu nggak tahu kalau si Dodo ada cerita gentayangan gitu. nggak tahu. Pas lu chat, pas banget nih cerita. Pas banget, jadi Baru lagi nih bulan-bulan baru kemarin. bulan ini. Ketika dapat feedback dari sini, dari JL, ya mau nggak mau kan gue langsung apa ya gitu kan, hal yang pengen gue ingat dari dia apa gitu kan, mau nggak mau gue yang berhubungan sama dia gue cari dong, gue cross check lagi. Lihat katanya. gue nggak mau ini lagi, maksudnya aduh udah deh, bersih tapi katanya. Gue tanya gimana ini ya, kelihatannya gimana, gue bilang ya bersih Pak. Oh ya udah deh, gue bilang doain aja deh, namanya kita ada pernah kenal ya kan, ada kaitan sama dia, ya doain lah gitu. Iya itu sih yang terakhir, itu yang pas gue bulan-bulan ini lah ya, dekat-dekat ini kemarin belum lama gue ngeliat dia katanya. Tapi tadi kan Om Yuts ya, tadi kan cerita yang kalau tadi itu kan ceritanya lebih ke temen-temen lu nih Om Yuts. Kalau yang warga kampung ada nggak yang lu tahu tuh? Warga kampung yang gue dengar sih ada cerita ya, mereka cerita ke gue. Ya itu jadi apa namanya, lagi di pos Hansip. Kan kalau zaman dulu mungkin nongkrongnya di pos Hansip ya, orang-orang yang di pos Hansip lagi samping ya, dia jalan lewat. Tapi kebanyakan sih dia bukan yang gentayangan di kampung gitu om, nyamperin individu personal, baik yang mungkin yang geng-geng dia yang sama pemakai, atau yang barang-barangnya yang banyak gue dapat info sih barang-barang yang pernah diambil sama dia. Nah dia minta maaf tuh, dia datangin dia minta maaf. Jadi istilahnya ketiga kampung itu lebih ke yang dia kenal. Nah, lebih dia yang kenal, bukan menghantui kampung itu, bukan. Jadi ke orang-orang, tapi kan banyak. Iya ya. Ya, Beji, Depok 1, Depok 2. Banyak, kita memang geng Depok itu dulu kan, zaman dulu kan memang banyak. Jadi setiap gua ketemu cerita tuh. Ada nggak satu lagi deh yang paling nggak bisa lo lupa tuh ceritanya tentang Dodo tuh, hantu Dodo? Hantunya. Tapi gue nggak tahu itu dia apa enggak ya. Pas
gue masih di Depok, gue lari. Nah rumah pas gue di Beji ini rumah gue jadi bisa tembus ke UI om. Ini iya, tapi gue nggak tahu itu dia apa. Tahun berapa nih? Dia meninggal 99, gue 2001 2002 nih nggak masalah. Setelah lu udah 2 kali lihat dia itu. Setelah 2 kali gue lihat dia, gue lari pagi. Jadi kan rumah gue itu bisa tembus ke UI Politekniknya. Jadi bisa tembus tuh daerah Kukusan sana gitu. Oh, belakang situ. Belakang situ, ya, gitu. Bisa tembus itu. Nah, gue lari pagi. Ya nggak lari-lari juga ya, makanya begitu. Nah, gue tuh kayak diikutin. Tapi gue nggak tahu itu dia apa siapa. Lagi sendiri lu? Sendiri, orang habis sholat subuh kan. Habis subuh kan. Sepi banget sih. Sepi kan. Lewat jalan Hawaii apa daerah situ. Nah, gue lewat situ. Tapi gue nggak tahu itu dia apa enggak. Tapi ya selama yang pas kejadian-kejadian itu sih gue kayaknya dia gitu. Lari gitu. Jadi gue agak kencengin, dia kenceng. Gue pelan gitu kan. Pelan gitu. Tapi ya kan serem juga kan abis subuh gue nengok gini ngeri juga gitu. Kalau yang lain hutan-hutan lagi. Hutan-hutan ya kan tahu kan, UI kan tembusannya itu. Jadi itu sih yang pengalaman gue yang cuma ya pesan positifnya sih ya bagus ya, maksudnya dia walaupun dia gentayangan kasarnya gitu pocongnya ya, ninggalin pesan udahlah jangan narkoba gitu kan, nggak baik gitu. Kayak gue ntar lo gini nggak diterima ya, kalau bahasa mungkin kalau orang-orang itu gitu kali nggak diterima bumi atau apa gitu. Itu aja sih yang pesannya ya. Gue kadang masih ya karena dia ya tadi gue bilang temen gue paling baik, paling solider, paling setia kawan, paling bandel. Ya cuma bisa doa aja sekarang ya, kalau lagi sholat apa doain lah namanya ini. Tapi kalau lo nya sendiri kan udah nggak pernah lagi ya, nggak sejak pernah. Udah 20 tahunan lebih lah ya. 20 tahunan nggak pernah ngalamin. Tapi nggak tahu karena kan gue udah nggak di Depok kan. Gue 2004 udah nggak di Depok. Yang teman-teman isu-isunya lu udah nggak tahu lagi. Udah nggak tahu lagi. Gitu. Gue yang ngambil sepatu lu sama jam lu. Maafin gue ya. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali ya dari Om Yuts, dimana banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Tadi kalian bisa dengerin sendiri ya, dimana temennya Om Yuts ini, si Dodo itu bener-bener bandel banget ya. Mulai dari tadi ada yang nyewa waria juga. Terus juga kalian bisa belajar banget tuh kehidupan seorang yang udah kecanduan narkoba ya, sampai sohibnya sendiri aja barangnya dicolong gitu kan, karena untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nggak kebayang tuh berapa harta yang dihabisin buat narkoba itu aja kan. Kalian bisa pikirin tuh dampaknya ketika memulai pengen nyoba-nyoba narkoba ya. Tapi sebelum gue akhirin nih Om Yuts nih, ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya ini. Jadi tuh bener-bener nyebar ya, banyak ya. Nyebar, banyak. Ke kenalan-kenalan si Dodo itu ya, pada didatengin sama pocong Dodo itu. Jadi emang, ya itu tadi yang bilang baik itu yang pemakai narkoba atau mungkin orang-orang yang barang-barangnya pernah diambil sama dia, dicolong, dicuri sama dia itu datengin. Tapi kalau yang pemakai narkoba, kalau yang gue denger sih, dan gue ngalamin ya, maksudnya minta maaf. Yang pemakai narkoba dia bilang berhentilah, stop, jangan narkoba lagi gitu kan. Tapi kalau yang barangnya pernah diambil sama dia minta maaf. Maafin gue ya, gue yang ngambil barang lo, maafin. Kalau nggak dimaafin gue susah nih gitu bla 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 gitu deh. Dan yang gue bikin merinding juga adalah ketika lu mau nguburin jenazahnya Dodo 3 kali tuh nggak muat ya? Nggak muat, itu bener. Secara logika kan udah digedein ya? Iya, jadi pas kita nggak muat, kenapa nih? Pikir kan kalau yang pertama kejadian pertama kan kurang panjang kali ya, gitu. Naikin mayatnya lagi gali bagian kaki kan, masukin lagi kedua nggak muat lagi. Pokoknya 3 kali deh tuh, 3 kali gue di bawah. Nah saat itu sih kita apaan sih nih gitu kan. Nah cuma pas yang keempat kalinya gue capek juga kan Om, ya kan? Capek loh, naik turun gitu-gitu, aneh lah apa sih akhirnya? Om, orang tuanya deh, gue itu inisiatif.
Om di bawah keluarganya aja deh, siapa tahu mau kali gini gitu. Dan yang uniknya lagi dari pengalaman lu ini, si hantu Dodo itu setiap nampakin diri nyuruh temen-temennya pada tobat ya. Iya, Ini unik banget loh. itu makanya. Jadi walaupun dia backgroundnya ini nggak ada yang nakutin, emang nggak ada yang nakutin tuh. Cuma ya mungkin kalau keluarnya Apa aja sih ngeliatnya pocong serem juga ya. pocong serem juga. Cuma kan pesannya asik kan, maksudnya asik ya. Istilahnya Malah positif ya. malah positif dah. Hantu positif nih. Lo berhenti, jangan kayak gue. Tuh selalu begitu tuh kalau sama yang pemakai narkoba. Jangan-jangan yang terakhir dia ngeliatin mantan itu pengen ngasih pesan juga lagi. Dia pesan mungkin minta maaf kali karena dia kan playboy juga nih dulu nih. Oh iya. Untung gua nggak playboy ya. Oh jangan loh. Ya gitu deh pokoknya. Oke bang, dan tadi kata tim kreatif tuh si Ivan, katanya lu punya cerita lagi ya tentang pesugihan katanya. Ada sih, tapi apa ya dibilang pesugihan atau apa ya? Dulu gue sempet belajar ilmu ya kalau kan. Zaman-zaman lu jahiliyah ya? Zaman gue jahiliyah sebelum gue married segala macam tuh gue sempet ngilmu. Itu pun ngilmunya memang gue nggak niat sebenarnya. Gitu. Menikah dengan jin katanya. Kalau akhirnya setelah itu gue lihat sih ya menikah dengan jin ya. Tapi bukan gue. Iya, yang Guru gue. Gurunya. Guru gue itu. Kata tim kreatif kita sih, ceritanya tuh wadaw banget. Kalau kalian pengen Om Yuts cerita lagi, 8.000 komen, kita bikin nih cerita yang kedua. Gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Makasih banget nih Om Yut telah menyempatkan hadir bercerita di RJ5. Jangan lupa juga nih subscribe channelnya Om Yut nih, bahas tentang burung kan tuh ya? Iya, kicau mania. Beda bukan? Anak burung ya? Iya, anak burung. Om Yuts, OM spasi YUDZ. Iya, nanti gue taruh lah linknya di deskripsi ya. Iya, kasih Om. Ya, jadi gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Kalian bisa ambil banyak pesan banget dari kisah kali ini ya. Dimana ya kalau menurut kita berdua jangan sekali-sekali lah gunain narkoba ya. Nanti kalau nggak bisa berhenti, efeknya dengar sendiri tadi nih ya. Iya, dari betul. si Dodo ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Om Yuts, RJ5 undur diri. Ciao.